Dan saat ini kita akan mendengarkan tanggapan dari para narasumber kita yang hebat. Apakah dari siapa yang akan memulai? Mas Hendy atau Pak Heri? Silakan. Ini tutup dulu ya Bu, sebentar saya tutupkan. Ya, terima kasih. Sudah. Saya dulu untuk membagikan pengalaman bagaimana kita berdinamika. Bapak, Ibu, terima kasih yang sudah mempresentasikan dari Pak Paulus Witakwadi, SMP Santo Mikael, Pak Anso, SMP Dominico Savio, dengan naskah akademiknya yang luar biasa dengan sumber-sumber bacaan yang kami rasa komprehensif. Lalu Bu Kristiani, Pak tadi sudah menjelaskan begitu gamblang. Saya mencoba untuk kita mempertegas bahwa yang akan kita buat ini, adalah naskah akademik, Pak, Bu. Naskah akademik itu akan menjadi salah satu sumber untuk menyusun naskah kurikulum. Jadi besok ketika FGD 2 ya, kita sudah siap untuk masuk menyusun naskah kurikulumnya. Karenanya kita perdalam lebih detail, lebih dalam lagi sumber-sumber apa yang dapat kita gunakan untuk menyusun kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan di sekolah Bapak Ibu semua. Jadi jelas ya, ada perbedaan tetapi saling berkaitan antara naskah akademik dengan naskah kurikulum. Jadi untuk FGD 1 dan FGD 2 capaiannya akan berbeda. FGD 1 ini capaiannya kita akan membuat naskah akademik. FGD 2 kita akan membuat naskah kurikulum. Dan dua naskah ini nantinya akan kita bawa bersama-sama ketika Bapak Ibu akan menyelenggarakan in-house training di sekolah masing-masing. Kita bawa diskusikan lagi bersama para guru, orang tua, para pemangku kepentingan yang lain, tokoh masyarakat, bahwa ini loh sekolah unggul kita dengan berbasis nilai spiritualitas dan keutamaan-keutamaan dari budaya setempat, budaya yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya seperti itu ya, Bapak Ibu, ada dua naskah yang akan kita hasilkan. Oleh karenanya kita dalam naskah akademik makin kita gali makin dalam. Apa yang perlu kita gali makin dalam? Yakni, oh maaf ya, saya belum share screen. Saya share screen dulu. Tempo lalu saya sudah menjelaskan bagaimana naskah akademik ini kita buat dengan memetakan standar mutu, standar keunggulan kita adalah penggalian nilai-nilai inti, yakni dari nilai-nilai inti yayasan. Yayasan Keuskupan Manado itu kan sudah menentukan ada 3 nilai inti, Bapak Ibu. Kita pakai itu ya, kita pakai itu untuk kita perdalam supaya kekasan di masing-masing yayasan itu tidak luntur dan ada karakteristik atau corak di masing-masing yayasan sekolah-sekolah Katolik kita. Karenanya di penggalian nilai-nilai inti ini kita menggunakan nilai dari Yayasan Keuskupan Manado, yakni karitas, solidaritas, dan subsidiaritas. Ada 3. Lalu kita masuk penggalian kedua, yakni keutamaan dari Santo Santa Pelindung. Bisa tadi Malaikat Mikael, Santo Dominico Savio, dan Bu Kristiani tadi, Bu, maaf, Santa Pelindungnya apa Ibu? Sekolahnya Ibu? Santa Rosa de Lima. Oh, Santa Rosa de Lima. Iya.
Ya, ini keutamaan Santa Rosa de Lima itu apa saja? Iya. Ya, untuk ini kita paham ya, dan berurat akar dari tanah lokal. Kita gali keutamaan-keutamaan budaya kita. Entah itu dari Dr. Samratulangi, ya kan ada. Lalu ada juga keutamaan-keutamaan, misalnya dari Tari Maengket. Tuh, kita bisa mengucapkan syukur dari sana, kita bisa menggali semangat syukur. Lalu dari Mapalus, ya kita orang basudara, kita semua satu saudara bersaudara untuk menggali semangat itu. Maka eh, ini ini kan dalam berurat akar di tanah lokal itu kan pendidikan kita kan berbasis pendidikan berbasis masyarakat. Dalam UU Sisdiknas itu kan disebutkan bahwa pendidikan kita itu berbasis masyarakat. Karenanya kita perlu menggali kedalaman arti atau kemendalaman makna dari kebijaksanaan atau kearifan lokal yang nantinya kita bisa tuangkan dalam kurikulum unggul kita. Sebelum menuangkan ke kurikulum unggul, dari sini kita akan melihat ya, gambaran ideal tentang budaya sekolah kita sebagai sekolah Katolik, identitasnya kan sekolah Katolik yang ada yang berurat akar pada tanah setempat, lokal jeniusnya tampak di masing-masing unit sekolah. Ya. Lalu menjadi nih karakter unggul. Karakter unggul dari mana? Dari nilai-nilai inti ada 3 tadi, lalu keutamaan pelindung sekolah, profil pelajar Pancasila, dan ini wadahnya kebudayaan setempat. Kita masuk dari sini, tuangkan karakter unggul sesuai dengan standar lulusan. Oke, dari sini kita semua paham ya alur berpikir dan karya kita, apa yang kita lakukan bersama-sama. Selanjutnya ini kita mulai mempertegas lagi, memperdalam lagi untuk sumber-sumber penyusunan kurikulum yang menjadi naskah akademik kita, yakni bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Jadi kita benar-benar memetakan kehidupan sekolah kita sebenarnya. Pasar kita, lingkungan di sekitar kita bagaimana, input seperti apa, orang tua bagaimana, atau dari sejarah sekolahnya seperti apa. Ya pasti di sana karena kita itu akan menghimpun kekuatan-kekuatan, ya, terus peluang-peluang, lalu apresiasi, aspirasi-aspirasi dari banyak orang, banyak hal yang melihat meneropong sekolah kita, lalu menghasilkan naskah akademik. Ini kan metode SOAR dalam FGD 1 ini. Kita semakin sadar, kita semakin tegas. Sekolah, ya saya ini sekolah di sini, sekolah kami di sini, lalu sekeliling kami seperti ini, inputnya seperti ini, proses pendidikan yang berlangsung selama ini seperti ini, ya kan, seperti itu. Lalu yang kedua, kita tegaskan lagi nilai-nilai inti dari keuskupan. Keuskupan itu kan ada 3 tadi ya, yang karitas, subsidiaritas, dan solidaritas. Kita gali lagi dari nama pelindung sekolah, ada keutamaan-keutamaan apa di sana. Lalu masyarakat, dalam masyarakat pasti ada kebudayaan-kebudayaan yang ada, yang memberi inspirasi bagi sekolah kita di unit masing-masing, tentunya akan berbeda-beda Ibu, Bapak. Dan bersumber pada kebutuhan anak, kontekstual, ruang dan waktu. Ya. Ruang dan waktu itu maksudnya kita ada
di mana sekarang, kini, dan di sini, termasuk konteks pembelajaran abad 21 yang menekankan untuk berpikir kritis, lalu menghubungkan antara informasi dengan kehidupan real di kehidupan kita bersama-sama, lalu paham teknologi informasi, selanjutnya bisa berkolaborasi dengan siapapun. Ada pemetaan minat dan bakat anak kita bagaimana, lalu perkembangan psikologis dan kultural di sekeliling sekolah seperti apa, dan berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya kita mau menentukan ini akan kita kembangkan menuju kurikulum atau kita desain kurikulum. Beberapa sekolah-sekolah mungkin akan mendesain kurikulum karena kekuatannya itu jelas nyata, itu ya, misalnya kekuatan masak memasak seperti yang di Tuntang, salah satu sekolah di Tuntang Semarang atau Tuntang Kabupaten Semarang, betul, Kabupaten Semarang itu akan pemetaannya itu berdasarkan masak memasak atau yang sekarang itu ngetren dengan gastronomi, atau yang kemarin terkenal dengan tanam menanam itu akan mencoba untuk mendesain kurikulum berbasis agroindustri atau bagaimana itu, atau yang tadi yang kemarin bersharing akan membuat ikan asin itu ya, ikan garam itu. Bagaimana ikan garam ini bisa kita desain kurikulumnya. Gitu, dari sini kita memetakan kebutuhan kita bersama untuk dijadikan naskah akademik. Ya, jadi naskah akademiknya kira-kira berisi 5 hal poin pokok itu, Pak, Ibu, dan saudara-saudari. Tidak ada format baku. Tidak ada format baku. Tempo lalu kami melihat beberapa naskah yang benar-benar nyentrik begitu. Ada yang bercerita tentang, kalau yang di Medan itu tentang ornamen-ornamen atau hiasan-hiasan khas dari Batak. Lalu ada yang tarian, makna tarian. Lalu ada yang bercerita tentang pendahulu. Lalu ada yang model tabloid. Jadi ada naskah akademik, lalu memang ada citasi dan catatan kaki, lalu ada gambar-gambarnya dibuat 2 kolom itu seperti kita melihat melihat atau membaca tabloid atau majalah. Jadi memang tidak ada bentuk baku. Tapi kita kan ngomong di sini soal esensi sekolah, bukan semata-mata untuk copy paste apa yang sudah ada maupun dari sumber-sumber tanpa menyarikan ini sesuai dengan kebutuhan sekolah saya atau tidak. Jadi dari sini kita paham ya maksud pembuatan naskah akademik dan naskah kurikulum. Ya, Bapak Ibu yang ada di sini semuanya ini tidak hanya untuk 3 sekolah saja, tetapi untuk semuanya. Bisa membedakan ya? Bisa ya? Ya, nanti ke depannya kita 10 hari lagi akan mulai membuat draft naskah kurikulumnya. Maka nanti 4 hari ke depan kita perbaiki lagi naskah akademik kita yang menjadi sumur. Ibarat sumur tadi ya, semakin kita gali lebih dalam naskah akademik kita, baik dengan observasi atau discovery atau pencarian, penelitian-penelitian, entah itu penelitian pustaka maupun penelitian lapangan atau dengan kuesioner, itu akan semakin dalam. Air yang kita hasilkan untuk membuat naskah kurikulum itu akan semakin melimpah. Jadi kita nanti akan semakin,
Ya, ya. Kalau sekolahku seperti ini, nanti ke depannya pemimpin itu kan konon menurut Pak Adi perlu punya visi. Melihat ke depan, bermimpi sekolahku akan kita buat seperti ini, lalu sumber daya perlu kita kuati di bagian ini, struktur infrastrukturnya seperti ini, perlu dikembangkan seperti ini, kita menuju salah satu tujuan kita, misinya apa. Ya, kurang lebih kerangka kerja kita seperti itu. Ya, Bu Lili kok senyum-senyum, Ibu? Dari sini Ya, kelihatan ya senyum-senyum. kelihatan ya Pak. Mudah-mudahan tidak semakin membingungkan kami. Tidak bingung, untuk ada pertanyaan dulu untuk ini sebelum saya jelaskan lebih jauh. Ada kebingungan dulu, Ibu, Bapak? Disilakan teman-teman kepala sekolah atau instruktur untuk bertanya. Karena Ya. pas ada Mas Hendy yang bisa mengarahkan kemana lagi ini naskah akademik sebenarnya. Sebelum kita ke naskah kurikulum ya Pak ya, di FGD 2. Jadi sekarang yang mau difokuskan naskah akademik. Tidak kita mengkopas saja, tapi berupaya seperti apa sekolah kita dituangkan dalam naskah akademik. Silakan, mungkin ada Bapak, Ibu Kepala Sekolah atau teman-teman instruktur yang ingin bertanya langsung kepada Mas Hendy, disilakan. Ya, cukup. Sepertinya belum ada, Mas Hendy. Sepertinya belum ada, ya. Masih untuk merumuskan mau bertanya apa. Ya. Untuk apa sih Bapak Ibu kita harus menggali nilai-nilai inti, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai dari kebudayaan setempat kita itu sebenarnya untuk apa? Kita mau memetakan apa gitu ya? Pasti ada pertanyaan itu ya. Dalam batin Bapak Ibu semuanya, loh kenapa kok kita susah-susah? Wong buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 itu cukup. Ya, kalau cukup nggak ada keunggulannya Bapak Ibu. Kita mau membuat kurikulum yang unggul. Ya kita biasa-biasa, berarti itu standar, namanya aja standar pendidikan gitu ya. Ya kalau dengan buku 1, 2, 3, 4 itu ya baik ya bisa, tetapi itu yang standar. Nah dengan program organisasi penggerak ini kita akan membuat kurikulum unggul. Kurikulum unggul berarti melampaui dari yang standar gitu. Kita menggali lagi sesuatu yang esensi. Oke, itu ya maksudnya ya, kurang lebihnya ya. Nanti sebenarnya untuk apa sih kok kita harus menggali dari entah itu dari kitab suci, entah itu dari pendahulu, entah itu sejarah, entah itu harapan-harapan, aspirasi-aspirasi dari masyarakat, entah itu dari kebudayaan setempat. Itu ya pasti ada pertanyaan, wah gimana toh ini malah membingungkan toh program organisasi penggerak konsorsium Wismaya ini kita sudah hidup damai, tenteram, sentosa dengan buku 1, 2, 3, 4 dan itu tidak dimasalahkan kok. Gitu ya. Artinya seperti itu ya. Ya ini akan Mas Hendy mungkin akan lebih jelas lagi jika satu naskah akademik itu kerangkanya seperti apa di dalamnya. Oh, alur pikirnya lebih ke spesifik. Ini naskah akademik, kerangkanya ini yang harus kita isikan. Enggak ada kerangka baku, Ibu. Enggak ada kerangka baku, tetapi Ibu akan terkejut dengan, Bapak Ibu semua akan terkejut dengan ini ya. Saya sengaja membuat kejutan sih memang, Wijen. Ini yang tadi sih, kenapa kok kita harus menggali naskah akademik? Ya, menggali nilai-nilai keutamaan-keutamaan itu dalam naskah akademik. Langsung saya jelaskan dari sini. Kita akan belajar lintas pulau dulu ya. Kita akan belajar lintas pulau. Nah, kita itu kan mau melangsungkan dengan model program Luber itu pendidikan sikap berbasis nilai. Sekali lagi, pendidikan sikap berbasis nilai. Ya, nilai-nilai apa? Ini nilai-nilai, kita akan mengintegrasikan nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan dari ini. Kita menggali macam-macam, nanti akan banyak sekali nilai-nilai dan dalam kategorisasi nilai-nilai inti ini kita menerapkan 3 nilai inti, yakni karitas, solidaritas, dan subsidiaritas.
dari discovery, literasi, dan refleksi akan menghasilkan keutamaan-keutamaan yang sangat beragam. Oke, keutamaan yang sangat beragam dari sumber-sumber yang kita baca, yang kita dapatkan dari proses perjumpaan. Entah itu pendahulu sekolah, entah itu buku-buku yang kita baca, entah itu dari berbagai sumber, misalnya orang tua, masyarakat, komite sekolah, dan lain-lain, atau pensiunan, seperti itu. Nah, dari kategorisasi nilai inti ini, dari perjumpaan-perjumpaan dan unsur-unsur budaya atau produk-produk budaya, memaknai produk budaya, misalnya kita satu detail itu, misalnya kita mempelajari tari maengket, gitu ya. Ucapan syukur itu apa saja dalam tari maengket, lalu gerakannya seperti apa, maknanya seperti apa, gerakan ini, gerakan itu kalau dalam bahasa kerennya filosofinya apa, kearifan-kearifan apa yang dibangun, pasti ada keutamaan-keutamaan di sini. Dan ada profil pelajar Pancasila, kita akan mensinergikan ini semua Bapak Ibu. Dalam kategorisasi nilai inti ini, kita mempunyai 3 nilai, lalu dibanjiri, 3 nilai ini akan dibanjiri berbagai macam keutamaan-keutamaan atau hal-hal baik yang nantinya dapat kita kembangkan menjadi indikator dalam apa yang kita teladankan. Kenapa kok kemarin ngomongnya sebagai apa yang kita ajarkan gitu ya, tapi sekarang berubah menjadi apa yang kita teladankan. Jadi program organisasi penggerak di Yayasan Pangutiluhur sendiri, Bapak Ibu, itu tiap malam itu ketika selesai kami berdiskusi untuk terus-menerus memperbarui dari FGD, dari perjumpaan bersama para rekan-rekan, Bapak Ibu dari Medan, dari Pangkal Pinang, ya, dari Jawa, dari Makassar, dari Kalimantan, lalu selalu terus-menerus kok bahasanya kok apa yang kita ajarkan. Terus beberapa waktu yang lalu kami berdiskusi tentang nanti kalau apa yang kita ajarkan kita akan bingung dengan mata pelajaran, karena kita fokus pada pendampingan peserta didik dengan berbasis nilai. Pendekatannya adalah pendekatan sikap. Program kita adalah program peningkatan kualitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Di dalamnya ada pendidik dan tenaga kependidikan itu apa? Guru. Ada guru di sana. Kalau bicara soal guru, dalam himne guru jelas, engkau laksana pelita dalam gurita, gitu ya. Makna guru sebenarnya di situ. Dan guru itu yang selalu dikatakan oleh Pak Heri dan Bu Derwarto, guru itu jantung dari kurikulum. Kata guru sendiri dalam bahasa sananya aslinya itu kan yang sebelum jadi magistra, itu kan guru atau mister atau meister yang artinya pola atau pattern. Jadi kalau menjahit itu kan pasti ada pola, kita nuruti pola itu ya. Guru itu seseorang yang penuh dengan ilmu, penuh dengan keteladanan, yang dapat kita percayai untuk kita jadikan mereka itu teladan, yang dapat kita teladani. Maka dalam proses kita menentukan, menghasilkan refleksi bahwa inilah bentuk dari keteladanan, karena kita akan melakukan pendidikan berbasis nilai dengan pendekatan sikap.
Oleh karenanya guru sebagai engarso sung tulodo yang di depan itu memberi teladan. Jadi kita semakin jelas ya untuk di sini ya. Apa yang perlu kita teladankan, itu dari sini, dari nilai dan keutamaan-keutamaan ini. Ada nilai karitas, ada nilai solidaritas, ada nilai subsidiaritas. Ada 3 nilai yang di Yayasan Manado ini. Dari 3 nilai ini akan menghasilkan dari perjumpaan-perjumpaan yang di sini, itu ada berbagai macam keutamaan-keutamaan. Ya, dan akan menelurkan beratus-ratus indikator. Kalau tidak percaya seperti ini. Ini 1. Dari Yayasan Don Bosco Medan. Ya, dari Yayasan Don Bosco Medan, salah satu nilainya adalah nalar. Nalar, cinta beriman dan cinta kasih. Kelihatannya itu, lihat aja. Nalar itu kan bernalar kritis, itu kan sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila ya. Keutamaannya adalah rasional atau habonaron dobona, ini bahasa setempatnya, bahasa Bataknya. Pembelajar mampu berguru pada nasihat orang yang lebih tua, ini indikator-indikatornya. Pembelajar mampu bertindak secara tepat, rasional atau habonaron dobona, pembelajar mengolah informasi untuk mencari solusi. Nah, ini kan sudah masuk dalam pembelajaran abad 21. Ya. Lalu lanjut ke sopan santun. Di bagian dari adaptif, keutamaannya dalam bahasa setempat kita bisa menggunakan pantun dohangaguan tois hamaguan. Ini dari indikatornya dari Bunda Maria. Pembelajar dapat menyimpan perkara dalam hati sehingga tidak mudah ngerasani atau membuli temannya. Ya. Pembelajar mampu merefleksikan pengalaman belajar. Ya, itu salah satu contohnya dari Yayasan Manado. Medan. Kita lanjut dari lain tempat. Ini dari Yayasan Pangudi Luhur. Misalnya ada 6 nilai, salah satunya nilai itu totalitas dan profesionalitas karya. Keutamaan-keutamaan yang diperoleh dari refleksi atau naskah akademik itu menghasilkan keutamaan bernalar kritis atau knowledge, dalam bahasa setempatnya disebut subut atau sembodo. Indikator-indikatornya, pembelajar mampu menyaring informasi dan mempraktikkan pengalaman belajar dalam hidup. Lalu pembelajar mampu memilih dan menata pembelajaran sendiri. Jadi ini menggunakan konsep sekolah terbuka. Teladan baik. Nah, dalam nilai totalitas dan profesionalitas karya, itu salah satunya adalah keutamaan teladan baik dari pendiri kongregasi, yakni Buder Bernardus Huken. Dan karena salah satu keutamaannya itu juga berlindung pada Bunda Maria yang terkandung tak bernoda, kita masuk ke sini, mengolah masalah sosial untuk mencari solusi dengan menyimpan perkara dalam hati dulu sebelum itu diucapkan atau di-sharingkan, dibagikan. Lalu misalnya dalam sisi kreatif itu kan juga profil pelajar Pancasila. Itu pembelajar mampu menciptakan pola batik sesuai dengan imajinasi mandiri.
Lalu pembelajar mampu menciptakan robot, karena ini sekolahnya maju, sekolah di Solo itu kan ada Solo Smart City, juga ada Bintang Laut Smart School, konsepnya seperti itu. Lalu skill di sini ada yang berlindung, sekolah di Ambarawa itu berlindung pada Stanislaus Kotska, lalu dengan semboyan santonya nanti akan melahirkan keutamaan-keutamaan ya di sini, dan kita mencapai sini untuk indikator-indikator. Lalu salah satu indikator dari nilai totalitas profesionalitas karya, keutamaan ad maiora natusum ini, lalu praksisnya, prakteknya, pembelajar mampu berbisnis tekstil. Ya, jadi tidak hanya belajar sablon, tidak hanya belajar menjahit, tidak hanya belajar tusuk menusuk gitu ya, tetapi sampai mampu berbisnis tekstil. Tuh. Lalu lanjut ke Manado sebentar. Ini yang kemarin. Nah, ini yang kemarin Makassar. Dua ini Makassar. Nilainya misioner dengan keutamaan-keutamaan seperti itu. Lalu dinamika kebudayaannya bisa kita lihat bersama sekilas saja. Lalu misalnya berkebinekaan global ini profil pelajar Pancasila, pembelajar melakukan londe atau berbalas pantun dengan bahasa Inggris, Toraja, Flores, Manado, dan lain-lain. Itu karena salah satu sekolahnya itu multi etnis, tapi keutamaannya tetap keutamaan lokal setempat, yakni berbalas pantun atau londe. Oke, ini sama, ini yang dari Makassar, kita masuk pagi tadi untuk Yayasan Manado. Nilai intinya adalah solidaritas. Ya, solidaritas kan menjadi nilai inti kita toh Bapak Ibu. Ya. Kata-kata atau nilai-nilai inti solidaritas ini akan menghasilkan keutamaan-keutamaan yang di sini. Ini menurut diskusi tadi pagi. Bijaksana atau sitou timou tumou tuo. Ya, bijaksana itu dalam kerangkanya samratulangi, yang pembelajar mesti berdampak mengaplikasikan pembelajarannya, dampaknya kepada manusia yang lain. Berarti pembelajar mengaplikasikan semangat kepedulian, nanti lebih detail lagi dengan ini. Lalu pembelajar memiliki semangat keadilan dan berpihak pada yang lemah. Lalu nilai solidaritas, keutamaan bijaksana, pembelajar bersemangat syukur dari tari maengket. Lalu solidaritas, nilainya solidaritas, terus keutamaannya berpikir kritis, dari solidaritas berpikir kritis, itu pembelajar memiliki kejelian berpikir untuk mengolah informasi. Pembelajar dapat menemukan masalah akibat sampah dan mengolah sampah menjadi materi yang bersifat ekonomis. Pembelajar mencintai pencarian dan penelitian layaknya Santo Antonius. Jadi untuk keutamaan-keutamaan ini di masing-masing nilai, nanti keutamaan berpikir kritis itu bisa muncul juga pada nilai karitas. Tetapi yang menggerakkan adalah semangat karitas, begitu ya. Jadi berpikir kritis nilainya karitas seperti apa? Berpikir kritis nilainya solidaritas, indikatornya pasti akan berbeda-beda karena penggerak utamanya, porosnya adalah nilai. Lalu misalnya ya, nilai inti solidaritas, keutamaannya berpikir kritis, pembelajar memiliki kejelian berpikir dan melihat untuk mengolah informasi dalam sisi solidaritas, berarti dampaknya ke depannya berarti tidak mudah untuk menjelek-jelekan orang lain atau selalu berpikir positif. Kan ini nilainya porosnya solidaritas. Nanti kalau porosnya
subsidiaritas berpikir kritisnya tentu akan berbeda. Sesuai dengan poros nilainya, lalu di sini sesuai juga dengan keutamaan-keutamaan dari pelindung kongregasi, pelindung sekolah atau dinamika kebudayaan setempat. Lalu nilai inti solidaritas, salah satunya adalah Mapalus, gotong royong. Pembelajar memiliki semangat kerja keras. Pembelajar mengaplikasikan ini mototompian, mototabian, domoto tanoban, atau saling memperbaiki, saling menyayangi, saling mengasihi. Dalam nilai solidaritas, keutamaan gotong royong, pembelajar mampu membuat proyek lingkungan hidup bareng-bareng. Atau nilai solidaritas, berkebinekaan global, lalu pembelajar menghidupi kebersamaan dalam persatuan, sansiote sampate pate. Kurang lebihnya seperti itu. Atau ini yang tadi soal bahasa, bukan hanya mengajarkan 1-2 jam, tetapi berkebinekaan global ini kita implementasikan dalam indikator. Pembelajar menerapkan bahasa lokal setiap hari Senin dan Rabu. Jadi setiap Senin dan Rabu di luar jam itu para pembelajar termasuk guru menggunakan bahasa lokal. Itu kan lebih dari 45 menit, lebih dari 1 jam, lebih dari 1,5 jam. Ya. Lalu keutamaan, misalnya ini keutamaan dari malaikat Rafael, yakni bermental penyembuh. Indikatornya, pembelajar mampu meminta maaf dan memaafkan, pembelajar mampu mengapresiasi diri dan teman. Kurang lebihnya kenapa kok kita harus menggali lebih dalam. Nah, nanti kita akan menghasilkan banyak hal, keutamaan yang sangat kaya, sangat unggul di masing-masing unit sekolah. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa kita harus berrepot-repot ria, berrepot-repot tapi ria, tapi senang. Karena kita akan menggali banyak hal, banyak keutamaan, hal-hal yang baik, nilai-nilai keunggulan yang ini menjadi pembeda sekolah kita dengan yang lain agar kita itu percaya diri. Meskipun muridnya sedikit nggak apa-apa, yang penting muridnya sedikit itu militan. Murid Yesus itu kan tidak ribuan, toh, meskipun dapat memberi makan sekian ribu orang gitu lah. Muridnya itu 12. Tapi dampaknya muridnya 12, tapi dampaknya seluruh dunia itu merasakan dampak. Bahkan sudah 2000 tahun itu dampaknya masih berlangsung hingga sekarang. Itu karena 1 orang dan 12 murid, 1 orang guru dan 12 murid. Ya. Jadi bagi murid-murid Bapak Ibu yang sekolahnya muridnya sedikit-sedikit itu tidak masalah, Bu. Justru dengan yang sedikit itu kita akan membuat perubahan yang berdampak bagi dunia dan juga berdampak langgeng, setidaknya 2000 tahun akan mengenang kita yang dalam program organisasi penggerak konsorsium Wismaya ini. Begitu ya. Tetap percaya diri Bapak Ibu. Luar biasa kerja kerasnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Hendy. Ya, saya suka mengutip ungkapan Mas Hendy, berdarah-darah dulu kita di awal untuk membuat sebuah naskah akademik, karena tentunya sesuai dengan program organisasi penggerak YPL ini, guru menjadi jantung kurikulum. Jadi kita yang bergerak. Karena demi anak didik kita yang kita siapkan pada tahun 2045 sebagai generasi emas. Baik, sebelum ke Pak Heri ya, kita mungkin mendengarkan
dari 2 sekolah yang ada ya. Dari sekolah, apakah Santo Fransiskus Pineleng sudah hadir? Yang tadi katanya akan terlambat. Nah, sepertinya belum. Kita ke SMP Katolik Hati Kudus Yesus, Ibu Serafin. Tapi tentunya sebelum ke Ibu Serafin, terima kasih banyak Mas Hendy. Banyak yang diberikan tadi. Dengan memahami bahwa saya melihat bahwa ada indikator dari nilai inti tadi. Dari 3 nilai inti yayasan. Tapi kita harus membuat indikatornya lagi. Ya. Baik, kita ke Ibu Serafin. Silakan, Bu. Terima kasih atas kesempatan. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar? Bisa, Ibu, bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Halo? Halo? Bisa, Ibu. Halo? Ya, Halo, sudah, ya, Bu. Ibu. Halo. Halo juga, Bu. Tampaknya justru laptopnya Bu Serafin yang. Halo? Halo, Coba Ibu. nggak usah pakai earphone, Ibu, dijabut aja earphone-nya, Ibu. Dicabut earphone-nya, ya langsung bicara, atau dicabut earphone dari HP-nya langsung bicara. Baik. Nah, itu lebih jelas. Selamat sore menjelang malam. Selamat malam. Semua. Malam. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, mas-mas yang hebat, yang luar biasa. Ya pada pilihin dah. MC kita, Mana? Gelap. Mbak Kamera. Yang tertutup, Ibu Serafin. Tertutup muka. Iya. Nah, begitu. Halo. Ya. Kamera. Ya. Gitu. Dengan biasa di kelapa. Mantap. Yang saya hormati teman-teman kepala sekolah, instruktur sekolah juga yang mungkin berkenan hadir. Tentunya pertama-tama dalam diskusi kali ini saya tidak lagi mengangkat apa yang sudah pernah dipaparkan waktu pertemuan lalu, namun sekilas mengingatkan bahwa sekolah kami terletak alamatnya di Karumbasan lingkungan 8, Kecamatan Banea, tepatnya di Paroki Hati Kudus Yesus Karumbasan, dan terletak di jalan utama antar kabupaten kota, antara kota Manado dan kota Tomohon, dan boleh dikata juga cukup strategis karena di tengah pemukiman, dan terletak di antara Kodim dan Polsek Banea, juga SPN, dan Rumah Sakit Bayangkara. Dan juga berdekatan dengan Pasar Karumbasan di tengah pemukiman, sehingga cukup strategis untuk dijangkau. Dan memang terletak di tepi jalan utama, sehingga akses untuk ke sekolah itu cukup baik, sehingga sampai saat ini peserta didik yang ada, walaupun memang untuk khusus tahun ini mengalami sedikit penurunan, yang biasanya sampai tahun kemarin 240-an, ini tinggal 208.
tinggal 208 dengan 8 rombel, 15 tenaga pendidik dan kependidikan, dan perlu diinformasikan bahwa saat ini yang kami paparkan memang baru sekitar naskah akademik menyangkut nilai-nilai inti dan nilai keutamaan. Memang di samping juga belum bisa menyelesaikan semua untuk naskah kurikulum, karena baru 2 hari yang lalu saya bersama dengan tim pengembang kurikulum, semua guru pegawai, coba menggali nilai-nilai berdasarkan kapasitas, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing guru mapel, juga masing-masing guru pada tugas tambahannya. Sehingga memang yang ada sekarang nilai-nilainya masih bersifat umum. Dan memang kita tahu bahwa nilai-nilai yang kita turun itu berdasarkan nilai yang ada di nilai utama yang ada di Yayasan Keuskupan Manado, yakni 3 nilai utama: solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Nah, dari nilai itu yang kita turunkan, apalagi dengan sekolah kita yang memiliki pelindung hati kudus Yesus, keutamaan yang luar biasa yang harus kita tunjukkan dalam operasional sekolah, kegiatan sekolah yang ada. Paling tidak dari nama pelindung hati kudus Yesus, pertama-tama tentunya mencerminkan apa yang kita imani dari pelindung sekolah kita, hati kudus Yesus. Sehingga begitu banyak nilai-nilai yang harus digali dari sang guru yang bijaksana, hati kudus Yesus. Dan tentunya terutama kita harus menjaga nilai yang paling utama, yaitu kekudusan dalam pelayanan. Dan perlu juga diinformasikan bahwa apa yang kami buat saat ini baru sampai dengan bab 3, pengembangan nilai-nilai inti, walaupun belum selesai, karena cara kita menggali untuk nilai-nilai keutamaan itu saya serahkan ke guru-guru mata pelajaran berdasarkan mata pelajaran yang diampu. Jadi contohnya agama, nilai-nilai keutamaan apa yang bisa dia tonjolkan dari pembelajaran yang akan dia buat, baru apa yang dia harapkan, kemudian apa yang menjadi hal baru yang belum pernah ia lakukan selama ini. Karena kita akan tujuan kita akan membuat naskah akademik atau kurikulum yang unggul, sehingga harus ada beda dari yang lalu-lalu. Berdasarkan pengalaman yang lalu, kita akan buat yang terbaru yang sedikit berbeda, yang menunjukkan suatu kemajuan, suatu keunggulan dari tiap-tiap mata pelajaran, termasuk juga oleh guru-guru yang mendapat tugas tambahan, baik kesiswaan, baik tugas kerohanian, apa-apa yang dia akan buat, baik wakasek, wali kelas, harus menunjukkan apa hal baru yang akan dia buat sehubungan dengan kurikulum unggulan yang akan kita susun bersama. Nah, dan untuk selanjutnya nanti akan dibawakan atau di-sharekan oleh instruktur sekolah kami yang akan membawakan apa yang sudah kami buat. Ibu Guru Riani Francisca Sirang, dia yang akan membawakan sebagai instruktur sekolah yang sudah siap membawakan apa yang sudah kami buat.
Ya, jadi dipersilakan Ibu Riani untuk membawakan apa yang sudah kita buat. Halo? Ya, selamat sore menjelang malam untuk kita semua. Bisa kedengaran suara saya? Bisa Ibu. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk share screen. Ya, jadi di sini saya langsung bacakan tentang visi misi, tujuan dan core values sekolah kami, di mana visi dari SMP Katolik Hati Kudus yaitu membentuk manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana dan Pancasila sesuai teladan hati kudus Yesus. Interupsi Riani. Ya. Dia hanya di share screen, tapi dari awal, dari pendahuluan dan latar belakang biar nak perlu dibaca. Tapi paling tidak dipegang bahwa kita sudah sampai di situ. Oh iya, Cap. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini saya perlihatkan dari bab pertama yang sudah kami susun, yaitu dari pendahuluan yang mungkin tidak perlu saya bacakan lagi. Ini hanya untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu yang mana kami sudah membuat sejauh ini. Jadi ini ada latar belakang dari sekolah kami dengan tujuan pembuatan naskah akademik ini. Selanjutnya ada landasan yuridis, ada 20 poin. Baru bab yang kedua, landasan kurikulum, ada teoritisnya, spiritualitas, sosiologis, antropologis, di mana ada bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup, dan ekonomi, religius, dan kesenian. Dan selanjutnya yang tadi saya sampaikan itu masuk pada visi dan misi. Dan langsung saja pada pengembangan nilai-nilai inti, ini adalah format yang sudah kami susun bersama dengan kepala sekolah beserta dengan para guru. Kami mengangkat nilai inti yang pertama yaitu iman atau fides dengan berkaitan pada keutamaan, bersyukur, berdoa, dan bertakwa, di mana pada profil pelajar Pancasila itu berakhlak mulia, kreatif, kemerdekaan. Dan di mana nilai inti iman ini dalam budaya atau pembiasaan di sekolah itu kami melaksanakan ibadah pagi bersama, di mana di tiap akhir ibadah kami itu selalu diakhiri dengan hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Yang kedua yaitu membaca kitab suci bersama setiap hari dalam ibadah. Yang ketiga, melaksanakan rosario pada bulan Mei dan bulan Oktober setiap hari. Yang keempat, penyelenggaraan perayaan Ekaristi di paroki sesuai jadwal. Jadi, sekolah kami mendapat jadwal petugas liturgi pada hari Minggu yang sudah ditentukan. Jadi, kami mengatur para siswa dan para guru supaya hadir pada jadwal di paroki. Selanjutnya, yaitu mendoakan orang yang sakit, ulang tahun, atau yang berduka yang merupakan keluarga SMP Katolik Hati Kudus. Nilai inti yang kedua yaitu keutamaan hidup atau virtus, di mana keutamaan yang kami ambil itu kasih, mengampuni, memaafkan, bertobat, rela berkorban atau solider, bijaksana, jujur, rendah hati, dan peduli. Di mana dalam kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, kreatif, gotong royong,
kemandirian, dan kemerdekaan. Nah, untuk budaya dan pembiasaan dari nilai inti keutamaan hidup ini yaitu menghindari perkelahian, percekcokan atau bully, membantu yang ditimpa susah, duka, dan musibah atau yang sakit, khususnya guru dan para siswa. Permasalahan langsung diselesaikan dengan saling memaafkan tanpa dendam, memperbaiki atau tidak mengulang kesalahan yang sama, melaksanakan tugas sekalipun bukan merupakan tugas jika ada yang tidak hadir. Jadi misalnya ada guru yang tidak hadir untuk masuk kelas, ada guru piket yang akan menggantikan tugas dari guru yang tidak hadir. Selanjutnya, tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mengakui kesalahan dan tidak munafik, tidak berlaku sombong, peka terhadap kesulitan orang lain. Nah, ada juga nilai keutamaan disiplin, sabar, yang berkaitan dengan pembiasaan atau budaya di sekolah kami, yaitu datang tepat waktu, melaksanakan tugas sesuai jadwal, menumbuhkan sikap kerjasama untuk pembelajaran, tidak melanggar tata tertib, tidak mudah menyerah, kerja keras, dan optimis. Nilai inti yang ketiga yang kami angkat yaitu pengetahuan, di mana keutamaan yang ada itu yang pertama, cerdas emosional, cerdas sosial, yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, gotong royong, kemandirian, bernalar kritis, dan kemerdekaan. Nah, budaya pembiasaan yang ada di sekolah kami, yang sudah kami laksanakan, itu pantang menyerah, tidak takut gagal, tetap mencoba dan terus mencoba, rasa empati, sabar atau tidak bunda marah dan dendam, berani apa adanya, dapat hidup berdampingan dengan siapa saja, perilaku tertib. Dan selanjutnya ada keutamaan cerdas intelektual, di mana pembiasaannya itu tidak pilih kasih, bekerja sama, solider terhadap orang lain dan peduli, berbagi kepada yang membutuhkan, peduli lingkungan, mengutamakan kepentingan umum, bertanggung jawab, menjadi teladan atau panutan, bijaksana dalam penggunaan waktu, kerja keras, tetap belajar, memanfaatkan kecerdasan untuk kepentingan bersama dengan maksud baik. Juga sikap percaya diri, disiplin, jujur, kreatif, inovatif, dan konstruktif. Dan nilai keutamaan lainnya, disiplin, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan sesama, dengan budaya pembiasaan yaitu menghargai, berlaku tertib, prinsip hidup, berusaha, bekerja keras, percaya diri, optimis, pantang menyerah, berani, melaksanakan atau membuat tugas tepat waktu, bekerja sama, mampu memimpin dan dipimpin, memberi ide-ide atau saran dan masukan, serta mampu mengambil keputusan. Jadi mungkin itu Bapak Ibu pengembangan nilai-nilai inti yang berada di sekolah kami, dan saya kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Serafin. Baik, terima kasih Enci Riani. Terima kasih atas penyampaian, dan sekali lagi disampaikan kepada narasumber bahwa nilai-nilai budaya pembiasaan itu semua yang akan menjiwai pelaksanaan dari tugas guru-guru, baik mata pelajaran maupun tugas-tugas tambahan dari guru. Jadi budaya yang kami sampaikan itu masih bersifat umum, dan nanti akan muncul pada pengembangan nilai-nilai pada bab selanjutnya, di mana di situ akan kita lihat tiap-tiap mata pelajaran mengembangkan nilai apa, dengan cara yang implementasinya seperti apa, dan itu yang akan nanti kita masukkan dalam naskah akademik.
Jadi sekali lagi yang kami tampilkan itu keutamaan dan nilai budaya pembelajaran itu masih bersifat umum. Nanti lebih khusus lagi akan muncul di mata-mata pelajaran dan tugas-tugas tambahan dari tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Tentunya masih begitu banyak kekurangan sana-sini, tapi kami percaya dengan narasumber yang hebat-hebat akan memberikan kami lagi pencerahan, juga fasilitator yang akan memandu kami untuk mendapatkan hasil naskah akademik yang lebih baik sesuai harapan dari kegiatan POP ini. Sekali lagi hanya itu dan terima kasih. Dikembalikan kepada Ibu fasilitator. Terima kasih Bu Serafin bersama instruktur sekolah tadi ya, Ibu Enci Riani yang sudah memaparkan lebih mendetail tentang nilai inti sekolah. Baik, kita lanjut ke sekolah berikutnya. Apakah sudah ada Ibu Farida Rata dari SMP Santo Fransiskus Kineleng? Mungkin ada yang mewakili Wakasek ataupun instruktur sekolahnya? Oke, sepertinya belum ada tanggapan. Ke sekolah SMP Santa Teresia Tanawangko. Apakah sudah bergabung di ruang virtual ini? Perwakilannya juga, apakah sudah ada? Ya, belum menanggapi, berarti belum ya. Kemudian dari SMP Katolik Santa Bernadette Kembes. Ya, baik, berarti 3 sekolah, Mas Hendy, Pak Adi, Pak Heri belum bergabung dengan kita untuk berdiskusi bersama. Berarti saya kembalikan kepada Pak Heri untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh SMP Katolik Hati Kudus Yesus, yaitu Ibu Serafin Terok. Silakan Pak Heri. Gini Bu, udah ada janjian sebelumnya untuk saya menjelaskan dulu Baik. Dasar-dasarnya, nanti masuk supaya background ke FGD 2 semakin jelas kurikulum apa. Nah, ini dasar-dasarnya saya share dulu juga ya Bu. Ya, disilakan Mas Hendy. Ditambahi Bapak Adi sebagai narasumber nasional kita. Silakan Mas Hendy. Ya, sebentar. Naskah akademiknya. Naskah akademik. Ibu, Bapak, naskah akademik kita itu sebenarnya tadi gambaran desain ini, maaf ya, masih berbentuk seperti ini karena zaman saya itu masih di zaman batu sabak. Itu tahu sabak atau Bapak Ibu, batu tulis itu ya. Bentuknya masih seperti ini, masih coret-coretan maksudnya. Belum terkomputerisasi, gambar komputer belum, tetapi gambar grand design pemikiran kami setelah bagaimana ini menjadi FGD 1 dan FGD 2. Jadi inilah yang kita bayangkan untuk mengapa harus ada FGD 1 dan FGD 2 untuk kita pilah secara tegas. Di FGD 1 ini 20 hari ya, kita akan berdinamika dengan yang dinamakan dimensi ide. Pak Heri, tempo lalu ketika diklat kepala sekolah, ketika kita mau mengembangkan kurikulum atau mendesain kurikulum, selalu ada dua keping mata uang yang tidak bisa kita lepaskan satu dengan yang lainnya, yakni idealisme kurikulum dan aktualisasi kurikulum. Oke, sekali lagi, idealisme kurikulum dan aktualisasi kurikulum. Nah, nanti tadi ada yang melompat, pemikiran kita melompat berbicara soal visi misi, akan tetapi kita belum detail
untuk menjelaskan atau menuliskan apa saja yang tadi akan kita tuangkan dalam naskah akademik. Dan dimensi ide ini sangat penting Bapak Ibu, karena ide itu akan membuat ledakan-ledakan spektakuler, menghasilkan manuver-manuver yang indah ketika kita nanti membuat kurikulum, mendesain kurikulum. Karenanya ide itu idea itu kan sangat luhur ya, sangat bagaimana ketika menjelaskan dunia ide itu tidak bisa dijelaskan, karena Plato sendiri bilang kalau yang ada di muka bumi itu semacam fotokopi dari dunia ide. Oleh karenanya dunia ide perlu kita gagas, perlu kita gali lebih dalam, ya, perlu kita gali lebih dalam agar nanti portofolio kurikulumnya jelas. Kalau kita bilang tadi ya, Plato tadi ya, yang di sini itu fotokopi di sini. Dalam aktualisasi kurikulum itu fotokopi dari ini, dimensi ide ini. Oke, kita jelas ya bagaimana apa yang Bapak Ibu lakukan selama 10-20 hari ini ke depan itu sangat penting sekali dalam membuat atau mendesain atau mengembangkan kurikulum kita. Ya, oleh karenanya dimensi ide melalui penelitian, pemetaan, lalu ada naskah akademik, kita dokumentasikan. Tadi kan saya sudah menjelaskan ke belakang itu, yang di belakang itu. Lalu kita mintakan evaluasi, ya, dari ini kita akan mengevaluasi draft naskah akademik kita kepada Pastor Hirman, maaf Frater Hirman, atau Romo Karo, Revi, ya, Romo Revi, ya, untuk ya ini perlu kita implementasikan. Nah, baru dari naskah akademik ini, dimensi ide ini, tentunya Bapak Ibu akan bisa menegaskan, ya, sekolah saya akan saya bawa kemana sebagai pemimpin, bakal maupun kepala sekolah jelas menentukan arah langkah setelah memetakan ini semua, ya, sekolahku akan kubawa ke mana. Gitu ya. Lalu di sini ada aktualisasi. Jadi visi, misi atau slogan itu muncul setelah kita merefleksikan dimensi ide yang ada di sini. Jadi visi, pandangan ke depan, dan misi step by step-nya untuk mencapai tujuan itu, mencapai apa yang kita idealkan itu, atau misi saja juga nggak apa-apa, atau visi saja juga nggak apa-apa. Itu muncul setelah kita merefleksikan ini semua. Jadi bukan kebalik, bukan visi misi dulu, baru dimensi ide menghamba pada visi misi gitu. Nanti mencari-cari, bukan apa yang tumbuh, semangat apa yang tumbuh di sekolah kita. Nah, dari sini kita akan menentukan format apa yang kita ajarkan, format pendidikan. Kurikulum kan apa yang kita ajarkan dan bagaimana kita mengajarkannya. Apa yang kita ajarkan itu ya tadi masuk, tidak hanya apa yang kita ajarkan masuk dalam disiplin ilmu, disipliner maupun interdisipliner. Kan sekarang lagi getol-getolnya tematik toh. Interdisipliner itu membalut yang dinamakan pengalaman mengajar. Ya, bukan hanya pengalaman belajar saja. Selama ini kan kegiatan belajar, mengajar atau pembelajaran gitu aja. Tetapi dalam model program Luber ini, pengalaman mengajar, pengalaman mendidik, pengalaman untuk meneladankan nilai-nilai itu justru kita turunkan ke pengalaman belajar peserta didik kita.
model program Luber itu meningkatkan kualitas, mutu, potensi pendidik dan tenaga kependidikan. Maka pengalaman mengajar ini menjadi sangat penting dan itu yang kita turunkan, yang kita teladankan dalam proses pembelajaran dan membentuk pengajaran, membentuk pengalaman belajar siswa, kesan-kesan kebahagiaan siswa. Setelah melihat, oh guruku seperti ini, aku ingin mengidolakan guruku, menjadi guru yang asik. Dan inilah yang nantinya akan menjadi budaya sekolah, iklim sekolah, atau ekosistem sekolah, sama yang Bapak Ibu buat titik-titiknya itu, pilih-pilihannya itu dalam asesmen lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar akan sangat bonafit, bisa dipercaya dan baik ketika kita mempunyai sesuatu dalam hal mengajar, sehingga membentuk pengalaman mengajar guru yang benar-benar militan dan benar-benar integral seluruh keguruannya, kehidupan gurunya, keguruannya, dan turun menjadi apa yang dapat peserta didik teladani dari guru tersebut. Kan di sini nanti akan serta-merta akan naik pengalaman, iklim ekosistem sekolahnya akan meningkat setelah ada pengalaman mengajar dan pengalaman belajar yang baik dan yang kondusif. Dan bagaimana pencapaian ini? Pengalaman mengajar, pengalaman belajar, budaya sekolah yang bonafit, yang bisa dipercaya dan unggul tadi, kita turunkan menjadi kurikulum unggul sekolah. Ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler, di mana desain instruksionalnya mengedepankan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik. Semuanya ini akan kita bawa untuk transformasi pendidikan kita. Jadi ketika tempo lalu kita bicara soal refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis nilai-nilai, berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas, kita masuk transformasi pendidikan apa yang kita garap di sini, itu dari sini semuanya. Jadi alur kerangka pikir program organisasi penggerak selama 3 tahun, selama 3 tahun, 1 tahun ini sampai Desember ke depan kita akan membuat draft, semuanya draft. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan bersama, Bapak Ibu sudah, oh ya ternyata mendesain kurikulum itu langkahnya seperti ini. Tidak serta-merta drag and drop begitu ya, atau copy paste, tetapi kita benar-benar menggali seluruh potensi dari masyarakat setempat. Ini tantangan yang luar biasa ya, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Apa yang kita lakukan ini sungguh luar biasa. Jadi untuk sementara tutuplah sementara buku 1, 2, 3, dan 4. Ya, kita buka lebih lebar cakrawala, lebar jendela kita yang lebih lebar agar angin segar itu masuk. Dan inilah kita mau mendesain kurikulum unggul berbasis nilai dan keutamaan dari lokal genius, dari keutamaan pelindung kongregasi, keutamaan dari gereja dan masyarakat setempat tentunya, menampung segala aspirasi-aspirasi, harapan-harapan dari masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi gambarannya semakin nyata apa yang kita lakukan ya. Jadi untuk kedepannya kita nuruti Bu moderator yang pasung jelita ini.